Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on. Kita akan belajar tentang integral. Oke ya. Kita tulis dulu judulnya integral. Integral ini biasa disebut juga sebagai antiturunan. Antiturunan. Kenapa disebut sebagai antiturunan? Karena operasi integral itu sama aja kebalikan dari turunan. Jadi integral sama juga dengan antiturunan ya. Ada beberapa macam integral, tapi yang akan kita bahas dulu yang awal adalah integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Tak tentu. Oke. Bentuk umumnya BU. Bentuk umum, bukan butuh uang gitu ya. Yuk. Bentuk umum dari integral tak tentu adalah seperti ini nih. Integral A X pangkat N terus dx, ini hasil dari integral tersebut adalah hasilnya A dibagi dengan N tambah 1, di sini N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah dengan C ya. Atau kalau kalian hanya punya A dx saja seperti ini hasilnya adalah AX plus C ya. Ini bentuk umum untuk integral tak tentu. Biar nggak lupa, saya kasih kotak loh, biar cantik. Oke, gitu ya. Contoh sekarang, yuk kita akan belajar dengan contoh. Oke, kalau kalian punya gini misalnya integral 3x pangkat 4 dx. Lihat bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama nih ax pangkat n. Jadi posisi a di sini adalah angka 3, posisi n adalah angka 4. Jadi hasilnya adalah a dibagi n tambah 1, a-nya 3 dibagi n tambah 1, n-nya 4. Jadi 4 tambah 1. X pangkat n tambah 1 lagi, berarti 4 tambah 1 ditambah dengan C. Jadi hasilnya adalah 3 dibagi 4 tambah 1 5. X pangkat 5 ditambah dengan C, gitu ya. Ini adalah contoh yang pertama untuk bentuk yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ya ini untuk bentuk yang kedua ini nih. Integral kalian hanya punya 3 aja dx. Nah, gitu ya. 3 dx. Lihat bentuk yang kedua ini a dx, langsung hasilnya ax. Jadi ini hasilnya adalah hanya ini 3, berarti ax berarti 3x ditambah dengan C. Selesai, gitu ya. Contoh yang lain. Oke. Kita patokannya bentuk ini ya, bentuk umum di sini. Kalau kalian punya gini misalnya yang ketiga, kalian punya integral 3x kuadrat dikali dengan x pangkat 4 dx. Lihat, ini masih ada perkalian ya. Ini nggak boleh diintegralin satu-satu. Ini diintegralin sendiri, ini sendiri enggak. Tapi yang kalau ketemu perkalian, kalian kalikan dulu. Yuk, kalau kalian kalikan, ya ini dikalikan. Jadinya apa kalau dikalikan? Ya, kalau bilangan eksponen dikalikan, jadi pangkatnya ditambah. Jadi integral 3x pangkat 2 tambah 4 jadi 6 dx. Ini dulu ya. Ini belum diintegralin, hanya merubah. Karena udah sesuai dengan bentuk yang pertama, ini sudah sesuai bentuk ini. Nilai a-nya 3, nilai a-nya 6, jadi hasilnya 3
Langsung n tambah 1, 6 tambah 1 tuh 7. X pangkat 7 ditambah dengan C. Selesai ya. Ingat kalau ada kali dikalikan dulu. Seandainya ada bagi Mas, boleh. Ada bagi juga dibagi dulu. Oke. Kalau contohnya gini, kalian punya 5 X pangkat 4. Nah, dibagi dengan X pangkat 2. Oke, dx. Ingat, kalau ada pembagian seperti ini berarti pangkatnya dikurang, pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah gitu ya. Jadi 5x ini pangkat 4, ini pangkat 2. Jadi pangkat yang atas kurangi yang bawah, 4 kurangi 2 2. Nah, dx. Baru kalian integralin. Oke, berarti ini a-nya 5, n-nya 2. Jadi hasilnya 5 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 plus apa sini? C. Cerdas. Oke. Kalau Mas ada akar, ya, ada akar balikin ke bentuk pangkat ya. Contoh nomor 5. Nah, kita gunakan pakai akar. Contohnya integral akar 2 akar x dx. Nah, ingat yang namanya akar itu samanya pangkat setengah. Jadi kalian rubah jadi gini dulu. 2x pangkat setengah dx. Baru diintegralin. Berarti nilai a-nya itu adalah 2. Nilai n-nya adalah setengah. Rumusnya adalah a jadi 2 dibagi n tambah 1. Saya tulis dulu deh. N setengah tambah 1. X pangkat setengah tambah 1. Ya, ditambah lagi dengan C. 2 dibagi setengah tambah 1. Setengah tambah 1 berapa? 1 setengah atau 3 per 2. Oke, 3 per 2 gitu ya. X pangkat berapa? 3 per 2 ditambah dengan apa? C. 2 dibagi 3 per 2. Bisa nggak ngitungnya gini? Susah ya? Gini yuk caranya. Kalau bingung, 2 yang bawah kalikan 2 yang atas. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 x pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2, 3 per 2 itu sama aja 1 setengah tadi ya. Jadi x pangkat 1 sendiri sama x pangkat setengah nih plus C. Atau boleh dirubah lagi jadi 4 per 3 x pangkat 1 pangkat setengah sama aja akar x ditambah dengan apa? C. Ini dia ya. Nah, itu untuk contoh-contoh yang lebih banyak bisa dilihat di video berikutnya. Enough ya di sini ya. Cukup? Cukup. Halo mas guys, selamat guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Aleka Faza. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat integral tentu. Nah, pernahkah kalian berpikir untuk apa integral tentu dipelajari? Nah, di sini kalian akan menemukan jawabannya ya. Perhatikan kurva yang sudah saya gambar ya. Ada bidang yang saya warnai biru ini dengan batas-batas ya. Di sebelah kiri ada batas A dan sebelah kanan ada batas B. Kemudian bawahnya ada batas sumbu X dan di atasnya ada kurva ya. Kurva fx. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas daerah yang apa ini? Bidang apa namanya? Mau bilang trapesium tapi kok di atasnya melengkung ya kan? Mau bilang ini lingkaran kok nggak mungkin ya kan? Nah, di sini kita gunakan integral tentu ini ya, mas-mas guys, mbak guys. Jadi salah satu fungsi integral tentu ini adalah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fx ini ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menggunakan integral tentu. Jadi seperti ini ya. Integral, nah, fungsinya adalah fungsi fx ya, karena kan yang di atas ini adalah fungsi fx ya, yang batasnya tidak jelas ini ya, melengkung seperti apa pelana kuda ini ya. Nah, dx ya. Kemudian batasnya kan karena ini ada di sumbu x, berarti kita integralkannya terhadap x gitu kan. Nah, batasnya a dengan b lebih besar mana? Lebih besar yang b, maka b ditulis di atas. Nah, ini batas atas, batas bawahnya adalah a. Nah, dengan metode ini ya, integral tentu, kita nanti akan dapat menghitung luas daerah di bawah kurva fx dengan batas A sampai B. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya begini ya. Pertama kita integralkan dulu fungsi fx-nya ya. Misalkan fungsi fx yang sudah diintegralkan itu adalah f besar gitu ya. F besar x. Nah, ini
Nah, batasnya nanti mulai dari A sampai B. Caranya pertama kita isikan ya, kita substitusikan variabel X ini dengan nilai atas, batas atas yaitu B ya. Berarti F dalam kurung B. Nah, dikurangi F dalam kurung A. Tidak ada C-nya, nggak ada karena ini integral tentu. Nah, dengan mensubstitusikan nilai B ke dalam variabel X dan nilai A ke variabel X juga, ini hasil akhirnya adalah luas daerah yang berwarna biru ini, mas guys, mbak guys ya. Nah, untuk menghitung integral tentu ini ada sifat-sifat yang harus kalian pahami ya. Ada 5 sifat yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, sifat-sifat tersebut sudah saya tuliskan. Nah, untuk kalian yang pingin agar nggak lupa gitu, pingin nulis, silakan ambil kertas, buku, ambil ballpoint, silakan ditulis apa yang kita pelajari hari ini. Oke, siap? Yang pertama ya, integral f(x) dx ya, batasnya, ini perhatikan batasnya ya. Batas bawahnya A, batas atasnya A ya. Nanti akan menghasilkan nilai 0. Nah, bagaimana bisa? Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalkan saya punya integral berapa ya? 2x dikurangi 1 ya. Dx batasnya dari 2 sampai 2. Ya, kita buktikan ya. Pertama kita integralkan dulu ya, 2x dikurangi 1 berapa? Berarti 2x kuadrat ya, dibagi dengan pangkat yang baru ini berarti 2. Dikurangi kalau 1 ya diintegralkan terhadap x, dikasih aja variabel x gitu kan. 1 kali x, nggak usah ditulis satunya. Nah, kemudian batasnya dari 2 sampai 2. Nah, sama dengan berapa ini? X kuadrat dikurangi x, batasnya dari 2 sampai 2 sama dengan, substitusikan yang batas bawah ya, 2. Walaupun ini sebenarnya sama tapi kita anggap yang bawah ini adalah batas bawah ya, yang atas batas atas. 2 kuadrat dikurangi 2 gitu ya, dikurangi batas bawah yang ini, 2 kuadrat dikurangi 2. Ini kan sama persis, ini nilainya berapa? 4 kurangi 2 2, 4 kurangi 2 juga 2, berarti hasilnya 0. Berarti ini terbukti ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, yang kedua ini perhatikan ya, integral f(x) dx batasnya dari A ya sampai dengan B itu sama dengan negatif integral f(x) dx batas B sampai A. Ini artinya batasnya itu dibalik. Batas atas menjadi batas bawah, batas bawah menjadi batas atas. Oke. Kita buktikan ya dengan menggunakan contoh. Nah, sekarang kita akan membandingkan ya yang kiri. Misalkan saya akan memberikan integral yang gampang aja ya. Integral berapa? 3x kuadrat. Nah, udah ini aja. Dx ya, batasnya dari 1 sampai 3 gitu ya. Oke, kita integralkan 3x kuadrat berapa? 3x pangkat 3 dibagi 3 ya. Batasnya dari 1 sampai 3 sama dengan berapa? 3-nya sederhanakan, x pangkat 3, batasnya dari 1 sampai 3. Substitusikan ya, berarti 3 dulu ya. 3 masuk, 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 27 kurangi 1 sama dengan 26. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini ya. Nilai dari integral berapa? 3x pangkat 2 dx. Batasnya kita balik ya. Dari 3 yang di atas sekarang kita taruh di bawah. Satunya kita taruh batas atas. Nah, ini sama persis caranya. Ini berarti 3x pangkat 3 per 3. Batasnya dari 3 sampai 1 sama dengan x pangkat 3, batasnya dari 3 sampai 1. Nah, ini berarti kita masukkan 1 dulu ya. 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 27 sama dengan negatif 26. Maka kesimpulannya, nah ini, kalau batasnya dibalik maka nilai integralnya hasil akhirnya negatif gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat ketiga. Sifat ketiga ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di materi sifat integral tak tentu ya. Tetapi ini
bedanya hanya ada batasnya ya, karena ini membahas tentang integral tentu. Nah, K di sini adalah bilangan konstanta ya. K-nya ini kan di dalam tanda integral. Nah, bisa kita keluarkan menjadi di luar tanda integral. Contohnya gampang gini ya. Contoh integral 2x pangkat 3 dikurangi 4x ya. dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini perhatikan fungsi yang di dalam tanda kurung ini kan bisa di sederhanakan ya menjadi integral ini berapa? 2 dengan 4 FPB-nya 2 ya, berarti keluar ini berarti x pangkat 3 ini kurangi 4 dibagi 2 ya, 2x dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini 2-nya ini bisa kita keluarkan dari tanda integral. Nah, seperti ini. Jadinya x pangkat 3 dikurangi 2x dx batasnya dari 0 sampai 2. Nah, sama dengan 2 dikali ya. Ini kita integralkan berarti x pangkat 4 dibagi berapa? 4 ya. Kemudian dikurangi 2x pangkat 2 dibagi pangkat yang baru 2. Nah, batasnya dari 0 sampai 2. Sekarang kita masukkan 2-nya tetap kita tulis di sini. Kurung, dalam kurung 2 masuk dulu ya. 2 masuk dulu berarti berapa ini? 2 pangkat 4 ya dibagi 4. Dikurangi ini sederhanakan jadinya x kuadrat ya. Masuk 2-nya 2 kuadrat. Dikurangi 0 pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 0 kuadrat. Ini tutup. Kita lanjutkan ke sini. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16 bagi 4 4. Dikurangi berapa ini? 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti 4 kurangi 4. Kemudian dikurangi berapa ini? 0. Dikurangi 0 lagi. Nah, jadinya 2 dikali 0 dikurangi 0, hasilnya 2 kali 0 ya, sama dengan 0. Itu ya mas guys, mbak guys. Lanjut sifat yang nomor 4 ya, integral fx ditambah ya, ini plus minus, ada yang menulis ini 4 menjadi 2 bagian yang terpisah ya, karena di sini ada tanda plus minus, artinya kalau dipisah ya berarti nanti yang penjumlahan sendiri, yang pengurangan sendiri ya. Tapi tidak ada masalah ya. Sudah paham semua ini plus minus itu maksudnya bagaimana ya. Perhatikan ini bisa kita uraikan ya. Kalau ada 2 buah fungsi atau 2 suku, nanti bisa kita pisah menjadi integral satu suku sendiri, nanti integral lagi satu suku sendiri ya. Contohnya begini. Contoh ya. Integral 2x pangkat 3 dikurangi 1 ya dx batasnya dari negatif 1 sampai 1 ya. Maka kita bisa uraikan yang fungsi yang di dalam sini kan ada 2 suku ya, kita pisah menjadi 2 suku yang terpisah maksudnya. Berarti integral 2x pangkat 3 nah, dx ya batasnya dari negatif 1 sampai 1 dikurangi ya integral 1 dx batasnya dari negatif 1 sampai 1 sama dengan berapa ini? 2x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 4 ya dibagi 4 batasnya dari negatif 1 sampai 1 dikurangi. Nah 1 kalau diintegralkan terhadap x ya berarti x ya batasnya dari negatif 1 sampai 1. Nah ini kita sederhanakan jadinya setengah x pangkat 4 dari negatif 1 sampai 1 dikurangi x negatif 1 sampai 1. Oke, sama dengan setengah dikali 1 yang atas ini masuk ya. Berarti 1 pangkat 4 dikurangi ya. Dikurangi setengah dikali negatif 1 pangkat 4. Nah, gini.
terus dikurangi. Nah, ini masuk ya, 1 masuk ke X, kemudian dikurangi dalam kurung negatif 1. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 pangkat 4 1 kali setengah sama dengan setengah, dikurangi ya, ini negatif 1 pangkat 4 1 kan, 1 kalikan setengah jadinya setengah, dikurangi, nah 1 dikurangi negatif 1 jadinya 1 tambah 1 sama dengan setengah kurangi setengah 0, negatif atau dikurangi ini 2 sama dengan 0 kurangi 2 negatif 2. Oke, sekarang yang terakhir, sifat kelima, integral fx dx dari A sampai C. Nah, ini bisa diuraikan ya dengan batas-batas yang berbeda. Diperhatikan AC. Nah, sekarang dipisah batasnya dari A ke B dulu, baru nanti B sampai C. Ya, perhatikan ini A ke C, ini diuraikan menjadi integral fx dx dari A ke B ditambah integral fx dx dari B ke C, dengan catatan bahwa A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Jadi berurutan ini, yang paling kecil A, yang paling besar C. Ya, tengah-tengahnya ada nilai B. Contoh, oke. Contoh. Ya, contohnya misalkan integral X kuadrat dikurangi 5 ya, dx. Batasnya dari 1 sampai 3 ya, biar gampang ya. 1, 3, nanti tengah-tengahnya ada berapa? Ada 2. Ini bisa kita uraikan menjadi integral X kuadrat dikurangi 5 dx ya, dari 1 sampai 2. Nah, nanti ditambah ya, ini selalu ditambah ya, nggak boleh dikurangi ya. Ini ditambah karena dari A ke B nanti lanjut ke B ke C gitu ya. Ditambah integral X kuadrat dikurangi 5 dx. Nah, kita lanjutkan karena ini udah 2, berarti ini 2 terus 3 gitu ya. Ini sama dengan berapa? X kuadrat diintegralkan jadinya X pangkat 3 per 3 dikurangi 5x, batasnya dari 1 sampai 2, ditambah ini sama ya, X pangkat 3 per 3 dikurangi 5x ya, kita kurung aja di sini. Batasnya dari 2 sampai 3 ya. Kita kurung juga. Nah, sama dengan substitusikan berapa ini? 2 pangkat 3 8 per 3. Kemudian min 5 kali 2 min 10. Kemudian dikurangi satunya masuk ya, ini saya kurang 1 per 3, 1 kalikan negatif 5 negatif 5. Nah, kemudian ditambah yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan berapa ini? 3 pangkat 3 27 per 3 ya, dikurangi 3 kali negatif 5 negatif 15, dikurangi batas bawah masuk 2 pangkat 3 8 per 5. Terus ini berapa? Negatif 10 gitu ya. Oke, di sini ada yang sama nih ya, nih 8 per 5 dikurangi 10 ada 8 per kok 8 per 5 ini salah ya. Harusnya ini tadi berapa? 8 per 3 ya, ngomongnya 3 tapi nulisnya 5, kebiasaan ya. Oke, sekarang kita perhatikan ya, kita buka semua kurungnya. Oke, 8 per 3 dikurangi 10 dikurangi 1/3 dikurangi 5 ditambah 27 per 3 dikurang 15 dikurangi 8 per 3 kurang 10. Nah, ini bisa kita coret langsung ya, karena ini negatif ya, ini positif, jadi sama nilainya tapi beda tandanya. Ini boleh langsung 0 ya. Oke, sama dengan negatif 1/3. Nah, negatif kali negatif 5 plus 5 ya. Terus ini plus, tidak ada masalah. Terus negatif 15 sama dengan berapa ini? 27 dibagi 3. 27 bagi 3 9 ya. Berarti 5 dikurangi 15 negatif 10
terus ditambah 9, gitu kan? Oke, saya geser ke sini sedikit. Nah, sama dengan negatif 10 tambah 9 berapa? Negatif 1. Ya, negatif sepertiga dikurangi 1 sama dengan negatif 4/3. Nah, jadi gitu mas-mas guys, mbak guys ya. Jangan lupa sifat-sifat ini diingat-ingat untuk menyelesaikan soal-soal integral tentu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah. Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang producer dan consumer surplus. Ya, sebelum kita masuk ke dalam grafik dan seperti apa cara menghitung producer dan consumer surplus, aku akan menjelaskan definisi dari apa itu producer surplus dan consumer surplus. Nah, apa sih sebenarnya producer surplus? Producer surplus itu adalah jumlah bayaran yang diterima oleh penjual dari hasil dia menjual barangnya dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Nah, jadi jumlah bayaran yang diterima dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh si penjual tersebut. Gampangnya ngomong, ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjualnya ya dengan dari penjualan barang tersebut gitu. Nah, itu adalah producer surplus. Nah, kalau consumer surplus itu adalah harga maksimum yang pembeli bersedia untuk membayar dikurangi harga yang ada di pasaran. Nah, jadi gampangnya itu apa consumer surplus? Itu adalah benefit yang diterima oleh consumer dengan transaksi atau partisipasinya di dalam pembelian sebuah barang tersebut. Nah, kalau kalian masih bingung, aku akan menjelaskan dengan menggunakan grafik ya, biar kalian lebih ngerti. Oke. Nah, misalnya contoh ini ya, aku punya dua grafik di sini. Yang di kiri ini adalah kurva demand ya, kurva permintaan. Nah, ini adalah supply curve atau kurva penawaran. Nah, untuk menjelaskan consumer surplus, jadi begini. Misalnya di pasaran ya, di pasaran kurva demandnya seperti ini, dan kalau misalnya ditarik lurus ke atas, dia akan menyentuh harganya sampai $10. Nah, apa maksudnya $10 ini? $10 ini adalah maksudnya harga paling tinggi yang si consumer tersebut atau pembeli tersebut bersedia untuk membayar. Jadi kalau di atas ini si pembeli udah nggak bersedia untuk membayar, tapi kalau di $10 dia masih bersedia untuk membayar. Itu adalah $10. Nah, contohnya misalnya harga pasaran dari barangnya itu adalah $5 ya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa, nah kalau ini aku asir ya, nah area ini adalah consumer surplus. Nah, coba aku ganti ininya ya, biar bisa tulis sini. Nggak kelihatan tetap. Aku tulis di sini aja deh. Oke, nah ini adalah area consumer surplus. Kalau misalnya harganya tambah murah, misalnya katakanlah dia tadinya $5, terus harganya turun jadi $3 gitu ya. Nah, ini consumer surplusnya makin besar. Jadi tadinya cuma segitu, sekarang jadi segini ya consumer surplusnya. Jadi dapat kita katakan bahwa semakin rendah harganya, semakin besar consumer surplusnya. Gitu prinsipnya ya. Makin rendah akan semakin besar consumer surplusnya. Artinya area dari segitiga ini akan semakin membesar gitu ya. Itu menandakan consumer surplusnya semakin besar gitu. Nah, kalau yang di sini, nah ini adalah kurva penawaran atau supply curve. Nah, misalnya biaya untuk memproduksi sebuah barang tersebut adalah $3. Nah, si penjual tidak mungkin menjual produknya itu di bawah dari biaya produksinya. Pasti dia mau menjual di atas biaya produksinya.
Contoh misalnya harga barang tersebut 5 dolar. Nah, maka segitiga ini adalah producer surplus. Ya, jadi selisih dari harga pasaran dengan biayanya itu adalah producer surplus, sementara selisih dari harga maksimal yang si buyer dan dibayar dengan harga pasaran itu adalah consumer surplus. Nah, semakin besar harganya, misalnya dari 5 dia naik gitu ya ke 7, nah itu akan semakin besar pula producer surplusnya. Gitu. Jadi dapat kita katakan bahwa semakin tinggi harganya, semakin besar juga producer surplusnya. Dia sifatnya kebalikan dengan consumer surplusnya. Oke, begitu dia. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabung? Nah, misalnya ini kita gabung ya. Nah, jadi yang di atas ini adalah consumer surplus ya. Nah, sementara yang di bawah, yang ini itu adalah producer surplus. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menghitung consumer surplus dan producer surplus. Nah, ini sebenarnya kita bisa hitung dengan menggunakan matematik ya. Nah, coba kita lihat bentuk bangunan apakah producer surplus dan consumer surplus ini. Nah, ini adalah bentuk bangunan segitiga ya. Nah, kita tahu luas dari segitiga itu adalah alas kali tinggi ya bagi 2. Nah, jadi kalau kita mau menghitung consumer surplusnya, coba kita misalnya mau menghitung consumer surplusnya, berarti coba aku ganti warna ya. Nah, kita harus menghitung alasnya dulu. Nah, alasnya itu adalah panjang dari sini ke sini. Itu alasnya. Nah, yang berarti itu kan sama dengan panjang dari sini ke sini ya. Dari sini sama yang dari sini kan sejajar ya. Berarti alasnya adalah 10 ya. 10 kali tingginya. Nah, tingginya kan berarti kan dari sini sampai sini ya. Yaitu 10 kurangin 5. Nah, lalu per 2 ya. Jadi 10 kali 10 kurang 5, 5 per 2. Nah, berarti consumer surplusnya adalah 50 bagi 2, yaitu 25 dolar ya. Itu consumer surplusnya. Nah, bagaimana dengan producer surplusnya? Oke, sekarang kita hitung producer surplusnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat sama juga caranya karena ini juga adalah segitiga ya. Nah, ini kan sebenarnya kayak segitiga terbalik ya. Nah, jadi ini alasnya juga sama, yaitu 10 kali tingginya itu adalah jarak dari sini ke sini ya. 5 kurangin 3 per 2. Oke, 10 kali 5 kurangin 3, 2 per 2. Berarti 10 kali 2, 20, 20 bagi 2, 10. Berarti 10 dolar. Nah, jadi keuntungannya si keuntungannya si penjual itu adalah 25 dolar. Keuntungannya si pembeli maksudnya benefitnya dia adalah sebesar 25 dolar. Nah, dan keuntungannya si penjual itu 10 dolar. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa si pembeli itu lebih mendapat keuntungan lebih besar ya, atau surplus yang lebih besar dibandingkan produser atau penjual. Nah, jadi semakin jauh ininya ya, semakin jauh jaraknya dari harga maksimum ke harga pasaran, semakin besar juga sih consumer surplusnya. Ini pun juga begitu, semakin jauh biaya ke harga pasarannya, semakin besar producer surplusnya. Nah, lalu kalau kita mau menghitung total
surplus. Total surplus itu adalah total dari consumer dan producer surplus. Jadi kita tambah consumer dan producer surplus. Nah, itu adalah 25 ditambah 10 ya. Yaitu 35 dolar. Oke, begitulah. Jadi yang aku mau jelasin tentang consumer dan producer surplus. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.